teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Sinta Gaul ya. Nah, apa kabar semua teman-teman? Yang pastinya harus baik-baik dong, harus tetap strong dan sehat selalu. Semoga kita semua dilindungi Tuhan dimanapun kita berada ya. Nah, di video kali ini saya tidak memasak dan saya di sini mau bercerita ya. Tapi bercerita sambil saya mau breakfast dulu, berhubung karena saya sudah baru bangun. So saya mau breakfast saya itu hanya ini saja. Saya taruh satu sudu saja. Satu sudu. Bagus, ini saya juga gunakan satu sendok, satu sudu ke dalam. Ini aku bukan mau bercerita ini, saya di sini mau berbagi cerita ya tentang pengalaman suami saya pertama kali pulang ke Indonesia itu seperti apa. Karena suami saya kan bukan orang Indonesia, suami saya orang Malaysia. Berbagi cerita pertama kali suami saya itu pulang ke Indonesia. Nah, pertama pulang itu ya, karena suami saya ini ya dia bukan tipe orang sombong atau cuek gitu, dia itu peramah, bakal tidak pemalu, sama sekali tidak ada rasa malu. Tidak seperti saya ya. Saya kalau ibaratnya baru datang ke tempat itu memang saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bergerak seperti patung gitu ya. Nah, tapi dia tidak, dia sama sekali dia cepat berinteraksi sama orang yang tidak dikenal. Itu suami saya sih. Nah, dia pertama kali pulang ke Indonesia itu kita di airport yang lama dulu ya, itu tahun 2012. Dia pulangnya kita di Polonia, airport Polonia. Terus sampai ke sana itu kan di sini saya rada-rada lucu sih lihat muka dia kan. Karena kita di Malaysia dari dulu kita ada mulai turun dari airport itu, kita itu nggak ada ibaratnya bayar ini bayar itu ya kan. Sebenarnya di Indonesia juga tidak ada bayar seperti itu, tapi cuman karena agen-agennya itu ya, atau orang yang sendiri buat undang-undangnya sendiri ya, namanya juga orang itu juga cari makan. Kita juga nggak bisa bilang apa ya kan, soalnya di Indonesia juga cari makan susah. Jadi kalau ya ikut tergantung kita sih ya. Ya kalau kita nggak mau kasih uang ke mereka ya kita urus barang kita sendiri, itu macam saja ya. So sampai di situ ibaratnya dia kan hari itu kalau di pesawat kita ada dikasih satu kertas. Terus udah dikasih satu kertas, dia menulis kan, dia juga tidak tahu itu udah duluan. Terus dia tuh di belakang gitu ya kan. Di belakang dibawa agent katanya, karena pertama kali juga saya bawa orang asing ke negara saya sendiri dan undang-undangnya saya juga tidak tahu ya. Terus katanya orang Malaysia tempatnya itu beda dari sini. Terus ya udah gitu ya kan. Terus saya kasih dia ikut yang sama yang bawa itu tadi. Tapi yang bawa itu tadi juga itu kawan dia sih, kawan dia yang dia punya wife, dia punya bini juga orang Indonesia, itu dia punya family. So itu dia kasih tunjuk lah. So saya pun tak tahu lah kan undang-undang dia macam mana. Terus dia sudah pergi, dia minta tulis saja, dia bilang dia bayar 50.000. Terus nanti katanya dia mau ini lagi bayar 100.000. Terus mau jalan katanya lalu mocok itu imigrasi juga bayar, pokoknya banyak dia bilang. Terus dia bilangnya kok aneh ya. dia cakap kenapa macam ini ya, dia cakap dekat Malaysia tak ada ini macam pun. So saya pun tak tahu lah hari itu kan, pasti saya pun first time, pertama kali bawa orang luar balik ke negara saya. Jadi saya kurang tahu undang-undang dia seperti apa. Dan kita sudah sampai keluar, sudah jumpa keluarga. Nah, di dalam kereta karena kita kalau di Malaysia kebanyakan kita tutup tingkap, terus itu kan buka aircon. Nah, kalau di Indonesia hari itu karena lagi keluarga saya itu ada yang mabuk sih, ada yang suka mabuk kalau naik mobil. Jadi tapi kebanyakan juga sih ya, kalau yang di tempat saya yang naik mobil itu kebanyakan orang mabuk. Seperti keluarga saya juga banyak juga ya, kadang dekat aja udah mabuk, mungkin karena nggak biasa kali.
Nah terus itu dia buka tingkap gitu kan. Terus kalau lampu merah itu kan berhenti. Nah udah berhenti itu panasnya minta ampun. Bayangin di Medan itu sempitnya gimana, terus mataharinya itu seperti apa. Aduh nggak bisa bayangin ya. Dia panas sampai, karena dia kan duduk di paling belakang. Karena kita perempuan, saya sama saya punya mama duduk di tengah. Dia nggak ada bilang apa-apa ya. Mungkin dia jaga hati keluarga saya, aku rasa ya. Terus dia udah sampai ke rumah itu dia lihat pekarangan rumah itu kan, karena aku tuh kan tinggal di kampung, tapi nggak kampung-kampung amat sih. Dia tuh liatnya itu kalau ingat-ingat dia bisa lucu. Kadang kalau dia cerita sama aku dia pun bisa ketawa sendiri. Nah kalau hari itu pertama sampai ke rumah, dia datang ke namanya juga kampung ya kan, kampung ya memang seperti itu ya kan. Dia pun dulu duduknya waktu neneknya juga di kampung, tapi katanya nggak seperti itu ya. Mungkin orang itu dulu peliharaannya binatangnya itu nggak seperti di kampung saya ya kan. Nah dia tuh herannya tengok apa, ibaratnya di kampung itu kan dia selalu bilang macam really, macam bener-bener duduk di kampung gitu ya, macam bener-bener kampung gitu ya. Dia happy, dia bilang happy karena dia belum pernah melihat seperti itu kan. Nah dia lihat ada bebek gitu, karena mama saya itu juga suka bela ayam, bela itu bebek, bela itik ya, bela apapun dia pun ada bela lah. Terus yang paling dia shock aja dia terkejutnya itu apa, babi ya. Nggak bisa bayangin itu kan, namanya kita di kampung, terus kan babi kampung di sana itu kan warna hitam. Terus yang udah warna hitam itu babinya itu kan suka lari sana lari ke sini, dan kita kalau sudah orang sana itu memang udah biasa ngelihat kan. Dia pertama kali lihat, ya ampun, dia lari, dia terkejut. Tapi kita memang nggak ada pelihara babi, kita tetangga gitu ya kan. Mungkin babinya lari, tapi memang ada juga sih babi orang itu lari lepas, tapi sebenarnya itu ditutup di kandang, tapi terkadang dia lepas sendiri, jadi dia suka ngaur gitu jalannya. Jadi dia bilang, aduh itu apaan kok hitam gitu. Dia kan nampaknya dari jauh, terus babi itu kayak mau dekat gitu ya kan. Dia lari, dia bilang first time dia tengok babi seperti ini, bisa lari sana lari ke sini. Soalnya kalau di sini juga nggak pernah nampak kita babi ya, selain kalau udah dipotong. Nah terus itu ada saudara saya juga, dia tuh ada pelihara babi ya. Itu ada babinya mungkin ada warna putih sama ada warna hitam kan. Tapi memang betul, saya bukan bohong-bohongan kalau di kampung kita ya. Terus dia tanya, ini babi kok warna hitam, terus yang ini yang putih. Dia katanya pertama kali lihat itu babinya yang warna hitam itu babi kampung. Itu lain sama babi yang di hutan ya. Dia bilang ini babi hutan. Saya bilang bukan, kalau babi hutan itu lain gitu ya kan. Terus dia bilang dia pertama kali lihat yang babi yang warna hitam ini, selalunya lihat babi yang warna putih. Terus ditanya ini babi hitam namanya apa, saya bilang babi kampung. Terus ini babi yang putih babi apa? Saya bilang babi Cina. Tapi memang betul kita di kampung itu dipanggil babi Cina. Itu udah saya bilang, dia lihat aku seperti ini, dia pikir aku apa saja mau kacau dia atau apa. Memang bukan, itu memang benar. Saya bilang ini memang betul, dia kalau di kampung itu kita panggil itu babi Cina karena dia putih gitu. Terus yang mungkin kayak gitulah ya kan. Terus di situ dia nggak percaya. Terus saya kasih tahu sama itu kakak saya, itu tetangga kan. Nah dia bilang, betul lah ini babi Cina. Dia bilang ada namanya babi Cina. Saya bilang ada lah, nah tengok color putih. So color putih itu kan babi Cina. Dia bilang sama saya, dia cakap, so karena dia color putih so jadi kira babi Cina lah. Dia bilang nanti kalau ada lembu warna putih, so lembu Cina lah. Saya bilang lembu itu tidak ada sejarahnya warna putih kan.
Itu selalunya warnanya seperti yang itu yang biasa, yang coklat-coklat gitu ya kan. Terus dia bilang, dia cakap pengalaman yang menarik gitu ya kan, pertama kali itu pengalaman yang menarik bang sekali, karena dia memang tidak pernah kemana-mana sebelumnya, bakalan dia memang tidak pernah naik pesawat sebelumnya. Dia tuh dulunya kerjanya juga di Malaysia saja, dia tidak pernah pergi outstation gitu. So ibaratnya terkurung di satu kandang, tiba-tiba keluar gitu kan dia. Terkejut dengan, apalagi yang keluarnya itu ke lain budaya, lain negara, pastinya dia memang kaget, terkejut sekali. Terus udah di situ kita malamnya itu ya di tengah-tengah makan mati lampu. Dia sudah makan tiba-tiba mati lampu. Itu nggak apa-apa satu kali ya kan, mungkin karena di Malaysia kita juga ada mati lampu, tapi tidak selalu. Bisa kita kira dalam berapa tahun baru berapa kali gitu lah ya. Susah di sini kalau mati lampu. Kabarnya kalau mati lampu di sini pun itu cepat-cepat diproses, cepat-cepat terus udah nggak mati lagi gitu ya kan. Nah udah sampai di sana dia makan 1 sendok mati gitu kan lampunya. Nah dia sana bengong, mati gitu. Terus kita bawain lilin, hidup balik ya kan, hidup balik itu terus lagi dia makan lagi mati. Dia bilang macam ini ke lampu dekat sini. Saya bilang ya begitulah ya kan, saya juga nggak mau bilang apa ya, memang udah kayak gitu ya kan. Terus mama saya langsung bilang sama dia, kalau lampu di sini memang seperti itu, selalunya mati ya hidup, kadang sampai mati 1 harian, kata mamaku seperti itu kan. Terkadang sampai 1 harian kalau mati itu ya, karena kami itu pakai nyedot airnya. Kalau air itu kita pakai elektrik, terus kalau udah mati lampu semuanya mati, nggak bisa buat apa-apa ya kan. Terus itu karena di samping rumah saya itu ada tempat itu pengambilan air ya, katanya itu air untuk pemerintah, untuk rakyat gitu. Kita selalu panggil itu air untuk pengambilan air lah, dia besar gitu. So kita kalau itu tidak pakai elektrik, dia datang sendiri gitu kan, mengalir sendiri. Terus itu ya mamaku suruh angkat air, katanya kalau mandi angkat air sendiri gitu. Terus dia pergi angkat air dengan pakai tong gitu kan. Dia bilang dia aneh sih di kampung ini, tapi seru, dia bilang gitu. Tapi dia bilang selalu dia happy. Itu selalu di sejarah dia selalu bilang itu sejarah dia yang paling dia suka, yang selama dia hidup berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah alami itu. Nah sesudah itu kita di paginya itu lagi yang dia heran kita breakfastnya itu di sini kan kita tidak sama. Di sini ya kalau kita makan mie ya mie doang. Kalau kita makan kue juga, mungkin karena suami saya itu bukan bangsa Melayu ya. Kalau Melayu mungkin saya pikir orang itu juga hampir sama kita yang di Indonesia, karena sedikit persamaan juga ada ya kan. Seperti kalau orang itu kue muinya itu juga sama seperti kita yang di Indonesia. Nah seperti kalau kita breakfast, orang itu juga mungkin ada sedikit persamaan. Jadi karena suami saya itu bukan orang Melayu, suami saya itu orang Cina, jadi budayanya itu memang beda sekali. Kalau orang itu di sini breakfastnya itu ya seperti biasa, kalau makan mie ya mie gitu. Terus kalau makan nasi sih jarang juga sih. Tapi suami saya itu suka makan nasi pagi-pagi, dia memang suka. Kalau keluarga dia itu jarang makan nasi, selalunya kalau breakfast itu makan mie. Terus makan mie-nya itu dia terherannya yang di rumah saya ya. Saya bukan bilang saya bukan bilang semua, itu hanya di dalam rumah saya, pengalaman di family saya, di keluarga saya. Nah di situ abang saya masak Indomie. Masak Indomie itu banyak gitu, pun nggak banyak-banyak amat sih ya, untuk cukup. Terus Indomie itu udah dimasak, terus diambil nasi udah dimasak juga, ditaruh di samping sama Indomie di samping. Terus itu suami aku bukan ditanya di situ ya, kita sesudah pulang ke Malaysia dia baru tanya semua kenapa seperti itu. Dan itu aku jelasin. Nah ini aku jelasin, ini aku ceritain satu-satu. Nah terus itu ditanya, katanya kalau di rumahmu kenapa makan Indomie itu harus ada nasinya gitu. Sioknya dia lihat keluarga aku, dia ambil nasi terus dicampur pakai Indomie gitu kan.
Terus ada kerupuknya lagi. Nah itu dia heran, memang heran. Kenapa katanya orang Indonesia, bukan orang Indonesia, yang dia heran itu juga katanya kenapa ya di keluarga kamu itu kalau makan apa-apa sukanya yang ada kerupuk. Saya bilang ini bukan keluarga saya di Indonesia memang suka kalau makan apa-apa, makan mie, makan nasi goreng atau makan apa itu suka dicampurin, bukan dicampurin, jadi itu suka ditambahin dengan kerupuk, katanya lebih nikmat. Nah di situ dia heran juga, nasi kan abang aku tadi udah ngambil nasi terus dicampurin Indomie dimakannya seperti itu. Terus ini suami aku heran, diambilnya itu Indomie saja. Terus abang aku bilang, ini pakai nasi. Dia tuh bengong, tapi dia pun coba juga. Saya bilang, coba sedikit, rasanya gimana. Terus saya sendokin sedikit, kasih ke piring dia, ke pinggan dia. Terus dia bilang, dia bilang nggak boleh makan, aneh, rasanya aneh gitu. Soalnya memang tidak pernah campur. Terus saya bilang ya udah makan Indominya aja, nasinya nggak usah, nasinya kasih ke aku makan gitu. Nah, terus gitu udah bawa dia jalannya. Kita bukan jalan kemana-mana aja, hanya pergi ke marketnya saja, market pagi itu pasar paginya. Kalau kita panggil di sana itu pajak ya. Terus kita pergi ke sana, dia juga heran pajak-pajaknya di sana. Sukanya karena di sini pajaknya tidak sama ya. Kalau kawan-kawan datang ke sini pun ibaratnya tidak ada meriah kali seperti di Indonesia. Nah itu dia sangat suka sekali kalau pergi ke pasar pagi di Indonesia, dia sangat-sangat suka. Terus kalau dia tuh pergi ke sana, terus kan ada itu kakak-kakak, abang-abang semua yang manggil katanya, ibaratnya baju-baju mari murah-murah gitu. Kadang sampai dipanggil, bang lihat ini bajunya cantik-cantik gitu. Nah terus pasar itu jual-jual cabenya, jual-jual ikannya, dia rasanya excited gitu, ibaratnya wah udah nggak pernah lihat yang seperti ini, ibaratnya gitu ya kan. Ibaratnya nggak bisa bayangin katanya kalau dia bisa ngerasain yang seperti ini. Bayangin yang menurut kita itu biasa-biasa aja, tapi menurut dia udah luar biasa. Nah di situ dia juga heran. Terus kan kalau kita pergi ke pajak itu, kita kan udah di lampu merah gitu kan, ada jualan di pinggir-pinggir jalan itu. Ibaratnya kalau kita udah mobil kita itu berhenti di lampu merah, terus kan ada yang jualin tisu, kadang jualan sate juga, jualan kerupuk, jualan gorengan, kadang kita di ketuk tingkap gitu kan. Kita juga kalau mau beli juga bisa dibeli. Terus suami aku bilang, ibu jualan seperti ini di jalan bisa ya? Apa nggak ditangkap polis ke apa? Karena di Malaysia memang tidak bisa ya, dilarang sama sekali, memang tidak diharuskan. Itu juga dia heran. Saya bilang di sini tuh cari makan susah, dan kalau orang itu tidak jualan seperti itu, nanti mau kasih makan keluarga itu macam mana gitu ya kan. Ya kalau menurut saya sih dia mau kerja apa juga nggak masalah, yang penting itu kalau orang kita panggil itu halal ya, yang penting itu yang benar. Terus itu kerja yang janji dia kerja ya, jangan malas-malas, itu aja sih kalau menurut saya. Dia pun juga berpikir seperti itu. Dia bilang salut juga tengok orang Indonesia. Dia ibaratnya dia selalu bilang orang Indonesia bekerja kuat gitu ya, ibaratnya biarpun di negaranya sendiri orang itu susah cari makan, tapi tetap berusaha cari makan. Itu yang dia salutnya lihat Indonesia. Nah itu sudah di situnya lagi, kita pergi ke mall. Dia tuh katanya dia kalau dia belum pernah pergi ke mall yang di Indonesia kan, karena pertama kali datang. Terus kita bawain dia ke mall. Sampai ke mall itu kan karena di Indonesia itu memang tidak sama di Malaysia. Memang tidak sama karena negara juga beda. Tapi kan ya namanya juga ibaratnya seperti saya dulu datang ke Malaysia itu pastinya juga saya terkejut dong. Ibaratnya dengan keadaan di sini itu seperti apa. Nah udah kita datang ke mall itu, kita mau masuk ke dalam mallnya saja itu udah disambut dengan ramah-tamah, dengan security-nya, dengan tangannya seperti ini ya, selamat datang Pak gitu. Terus kata paknya itu dia terus kan sama saya juga gitu, selamat datang Bu gitu kan. Dia tanya aku gitu di situ, kenapa dipanggil saya Bapak, kenapa dipanggil kamu Ibu gitu. Saya bilangin di Indonesia seperti itu, bukan karena ibaratnya
umurnya bukan harus tua kali baru dipanggil ibu, itu untuk rasa hormat. Itu arti kita kalau di Indonesia untuk menghormati orang gitu, menghormati tamu, itu harus kita bilang, harus sebut seperti itu. Nah itu kita udah disambut kan, karena kita kalau di Malaysia itu tidak ada disambut sama sekali. Itu dibiarin ya masuk gitu ya kan. Nah udah sampai di sana itu ya, udah beli barang terus kalau ke counternya itu, udah di counternya itu semua penjaganya itu ramah-ramah sih, semua memang tidak sama, dia ramah-ramah. Kita sampai saja selamat datang Bu, apa yang bisa saya bantu gitu. Terus tangannya juga tidak luput dari seperti ini, tangannya juga tidak luput dari seperti ini. Dan itu memang sangat kita respect. Ini budaya ini saya pikir sama seperti negara Thailand. Dulu kalau kita datang ke Thailand juga hampir sama. Jadi ini dia datang seperti itu, terus dia bilang seperti itu kan, selamat datang Bu, ada apa yang saya bisa bantu gitu. Terus kita bilang mau bayar barang, terus itu kita udah bayar. Terima kasih Bu, terima kasih Pak gitu, selamat berbelanja, terima kasih karena sudah belanja di sini gitu. Gak nyangka gitu, negara yang dulu selalu dia dengar negara Indonesia itu dia selalu dengar negara Indonesia itu miskin, terus ibaratnya pendapatan karena di sana itu rendah, terus dia bilang nggak nyangka rakyatnya juga bisa seperti ini gitu. Ibaratnya respect orang itu memang karena dia juga sangat suka kalau orang ibaratnya kita itu saling respect, saling menghargai, saling menghormati. Dia juga sangat suka. Dia bilang ini mesti dia ceritakan ke saudara dia kalau udah pulang ke Malaysia, dia selalu bilang seperti itu. Nah itu udah di situ juga ya. Nah kita sampai di hotel Indonesia, memang sangat saya recommend banget karena pelayanannya memang sangat bagus sekali. Kita pergi ke hotel itu karena kita jalan-jalan jauh atau apa gitu kan. Itu hotel mungkin kalau kita bilang ternama juga nggak ternama-nama amat sih ya, bisa dibilang berapa bintang gitu ya. Terus kalau harga kamarnya juga kita tukar ke duit sini juga nggak mahal-mahal amat, sama-sama juga sih sama yang di sini ya kan. Terus itu udah sampai di sana, security-nya itu kalau kita udah sampai, bukan security-nya juga sih, kadang staff hotelnya kita kalau udah sampai dari mobil, itu otomatis ya orang itu bawa barang kita. Nah terus itu pokoknya di welcome sih, pokoknya dilayan dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat hormat gitu ya. Nah itu kita terus disambut seperti ini, selamat datang Pak, selamat datang Bu, gitu. Jadi dia bilang dia suka, dia sangat-sangat suka budaya di sana yang ibaratnya itu menghormati rakyat gitu, bukan menghormati rakyat, itu ibaratnya dia suka rakyat di sana, ibaratnya sama-sama menghormati gitu ya. Terus itu pengalaman dia. Terus yang pengalaman selanjutnya itu dia pernah pergi sama abang saya itu naik angkot. Dia naik angkot itu ya, dia heran. Terus kan angkot itu seperti kalau di Malaysia itu kita panggil wennya, seperti itulah ya. Karena kalau kita di Malaysia kita ada itu bus traffic, itu tak sama ya. Itu kalau di sini khusus itu ada bus trafficnya, itu tidak sama seperti kalau kita di Indonesia itu ada angkot, ada busnya lagi, ada ininya lagi gitu. Jadi di sini hanya dipakai bus itu traffic saja, itu besar juga, dan itu juga ada asingnya, ada pun biayanya juga sangat murah, kemana-mana palingan RM1 lebih, RM2 lebih. Nah kalau di Indonesia tidak sama, semua kebanyakan kita pakai angkot gitu ya kan. Dulu dia mengurus surat-surat kawin kita kan, terus dia pergi sama abang saya, tahu udah lupa sih dia mau ngapain gitu kan. Nah dia tuh abang aku tuh udah panggil angkot gitu ya kan. Dia tangan seperti ini aja, terus angkotnya berhenti. Nah udah berhenti, dia tuh naik ke angkot. Dia udah naik ke angkot itu, dia duduknya kan rapat karena kan angkotnya itu kan kecil gitu kan, apalagi suami aku tuh tinggi, kakinya juga panjang, jadi kayak sempit gitu ya kan. Dia udah duduk gitu nggak apa-apa lagi karena orangnya di dalamnya masih sedikit. Terus makin lama orangnya makin banyak. Terus kalau udah banyak pun masih dimasukin gitu, kadang sampai di pangku gitu, ada ibaratnya ada
ada family-nya, ada keluarganya gitu, bakalan ada besar juga kakak adik gitu kan, kakaknya ini di pangku atau adiknya di pangku gitu. Terus dia bilang bisa, kenapa bisa ya, ibaratnya kayak gitu enggak, ibaratnya kalau ada nanti apa blok atau razia gitu nggak kena ya. Ya kita bilang ya memang seperti itu, ya udah biasa gitu ya kan. Nah itu dia heran gitu, dia bilang aduh sakit sampai tak boleh tahan karena kaki dia panjang, terus kalau sempit-sempitan memang sakit kan, nggak bisa bayangin. Nah itu kita udah berhenti udah berhenti terus kasih duit. Terus di Medan pastinya kawan-kawan yang orang Medan atau yang pernah berkunjung ke Medan sudah tahu kan amplas itu seperti apa, dengan suaranya yang meriah, meriah sekali. Nah, itu dia pun heran, dia bilang dia memang sangat heran, tapi yang dia tahu di sana kebanyakan katanya itu bahasa Batak. Saya bilang itu suku Batak, biarpun di Medan orang Jawa pun kadang dia tahu bahasa Batak karena mayoritasnya di Medan itu orang Batak banyak, saya bilang gitu. Terus dia paham, dia bilang wah amazing, dia bilang gitu, dia pengalaman yang bakalan sampai tua dia yang nggak bisa lupa. Bahkan sampai sekarang kadang dia cerita juga ke teman-teman dia ya, yang dia selalu bilang kamu orang belum pernah pergi ke Medan ya. Terus kawan-kawan dia bilang belum, dia gak pergi ke Medan, banyak siok, banyak best gitu. Apalagi kalau pergi ke Danau Tobanya, dia banyak suka ke Danau Toba, dia sangat-sangat suka. Hari itu saya bawa dia hanya 1 kali saja ya, dan sampai hari itu juga dia planning juga mau pergi. Kita hari itu sebelum ini virus corona menyerbu dunia, kita juga udah planning, tapi karena dia sudah merata ke seluruh dunia jadi kita cancel planning kita. Nah itu dia juga sangat suka pergi ke sana holiday. Terus saya bawain dia ke Brastagi, dia juga happy, dia sangat-sangat suka. Indonesia itu wisatanya best, biarpun tidak terlalu ibaratnya ada nama internasional gitu ya, tapi dia memang sangat suka, dia bilang seperti itu. Nah itu pengalaman dia pertama kali datang ke Indonesia. Dan itu pengalaman yang dia bilang dia nggak bisa lupain pengalaman itu. Dan seperti itulah pengalaman dia di Indonesia. Dan itu yang dia sangat suka dari Indonesia, katanya orang Indonesia itu bekerja keras. Terus bilang biarpun bukan orang Indonesia semua sih, karena kan Indonesia itu besar. Dia selalu bilang kalau di Medan itu cara ngomongnya itu kasar gitu. Terus dia bilang kasar pun tapi kita lihat cara menghormati orang itu, ibaratnya cara orang itu respect orang itu memang sangat bagus. Katanya terkadang di Malaysia juga dia tidak pernah lihat seperti itu. Dan itulah keunikan di Indonesia. Nah jadi untuk kawan-kawan yang dekat Malaysia ini, kalau nak pergi melancong dekat Medan atau dekat Indonesia, tak payah takut, dekat sana itu orangnya welcome sangat, open sangat. Just kita hanya ikut dekat sana punya law saja. Sama seperti kalau orang Indonesia nak pergi melancong dekat Malaysia juga harus ikut Malaysia punya law. So seperti itulah pengalaman suami saya pertama kali datang ke Indonesia. Dan itulah yang dia suka dari Indonesia. Makanya sampai sekarang kalau saya mau pulang sendirian, dia nggak bakalan kasih dia ngekor gitu. Dia terus ngekor. Dia itu sangat suka tinggal di Indonesia, apalagi tinggal di kampung saya, tinggal di rumah saya. Katanya dia sangat suka masakan mama saya, jadi dia sangat suka pulang ke Indonesia. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu cerita tentang suami saya yang pertama kali pulang ke Indonesia. Nah untuk kawan-kawan semua, tolong support channel saya terus ya, agar channel ini tetap berkembang, tetap maju. Nah untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah support juga terima kasih banyak-banyak karena sudah selalu support channel saya. Jadi sampai di sini dulu ya cerita saya. Tunggu di next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk semua teman-teman. Bye.